sang suami akhirnya memperoleh gelar dokter. Sri kemudian ikut bersama suaminya Muzakir yang ditugaskan di Desa Bakung, Blitar, Jawa Timur setelah memperoleh gelar dokter. Mendampingi suami di desa yang cukup terpencil ketika itu, ternyata kembali memberikan perubahan drastis dalam kehidupan Sri. Tinggal di desa terpencil bukanlah perkara mudah bagi Sri yang terbiasa memperoleh segala kemudahan di kota besar seperti Solo, kota di mana ia dan keluarga tinggal sebelumnya. Jarak dari rumahnya ke pasar yang cukup jauh membuat Sri harus pintar-pintar memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Sebagai istri seorang dokter, ia tahu betul bagaimana pentingnya gizi bagi keluarga. Demi memenuhi hal tersebut, Sri pun menanam sayur mayur di pekarangan rumahnya. Ia juga memiliki kebun yang kemudian beranak pinak hingga puluhan ekor. Segala aktivitasnya dengan usaha dan berlatih besar ternyata tak cukup membuat Sri sibuk. Seringkali Sri memilih ikut membantu suaminya mengadakan pengobatan massal untuk membunuh sepi yang ia rasakan sejak kecil. Ada hal unik yang menjadi ciri khas Sri dan dokter Muzakir menjalankan aksi pengobatannya. Mereka menggunakan isyarat berupa kentongan atau untungan ketika hendak memanggil masyarakat untuk berobat. Tak lama setelah masyarakat kemudian datang berkeliling. Upaya ini ternyata cukup berhasil. Di saat suami sibuk memeriksa pasien-pasiennya, Sri turut andil menjadi seksi sibuk dengan menyiapkan berbagai kebutuhan seperti obat-obatan. Semua ia lakoni dengan senang hati, tanpa mengeluh sedikit pun. Beberapa koran lokal dan nasional bahkan beberapa kali menuliskan kisah Sri dan suaminya saat mengadakan pengobatan. Pada tahun 1985, sang suami kemudian terpilih menjadi dokter teladan tingkat nasional. Berbekal tabungan hasil kerja kerasnya, terbesit niatnya untuk membuat rumah sakit sebagai hadiah ulang tahun untuk suami tercintanya. Sebenarnya kalau saya ya ini ya wujud berbakti terhadap suami ya, karena berbakti terhadap suami itu kan yang katanya naik surga. Jadi kalau aku membuat rumah sakit ini kan dia dokter, dia punya rumah sakit, nanti dia seneng. Kalau dia seneng kan aku praktis ikut seneng. Jangan membayangkan rumah sakit serba mewah dengan karyawan berjumlah puluhan yang ia dirikan. Sri memulainya dari seorang bidan yang bekerja sebagai karyawan di rumah sakit yang ia namakan Mojo Songo. Pada waktu itu, suaminya, Dr. Muzakir, belum aktif di rumah sakit yang ia dirikan. Ia turut andil dengan membantu menyapu, mengepel, bahkan menjaga anak si bidan yang terpaksa harus dibawa saat bekerja. Memasuki bulan ke-6, perlahan rumah sakit yang ia dirikan dan hasil menabung dan jerih payah suami mulai ramai. Pegawai pun mulai bertambah. Terus kita kalau misalnya ulang tahun rumah sakit, kita ini ya mengadakan pengobatan gigi gratis.
Jadi kita setiap 1 April kita akan ulang tahun. Nanti kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Nanti mereka datang ke sini untuk diperiksa gratis, diperiksa gigi gratis. Pemeriksaan ibu hamil dilakukan setiap hari Jumat, di mana juga terdapat pemeriksaan USG dengan biaya murah. Sri tidak main-main dalam menerapkan moto murah, cepat, dan aman pada rumah sakit yang ia dirikan. Kalau pasien operasi sistemnya seperti ini. Jadi misalnya pasien hernia gitu ya, hernia yang dengan klasifikasi biasa, itu pasien itu begitu daftar ke sini, nanti mungkin periksa laborat, sesudah periksa laborat dia pulang lagi. Sesudah dia siap dioperasi, dia datang sudah dalam keadaan puasa. Sudah dalam keadaan puasa, dia datang, terus nanti sudah diprogram jam berapa. Sesudah itu dia dikerjakan, dia sadar, diperkirakan dia tidak ada efek apa-apa, langsung pulang. Jadi murahnya karena seperti itu. Jadi kita tidak ada orang yang lamar sampai lama, tidak ada. Jadi tidak ada. Jadi misalnya periksa laborat, namar, periksa ini namar, itu kan tambah biaya. Jadi terus kita juga pakai obat generik ya. Jadi kita pakai obat generik. Jadi kalau misalnya ada apa ya, kan banyak ya sakit itu jenisnya banyak, tapi obat juga jenisnya banyak. Kalau kita isinya tuh sama aja. Jadi generik dengan obat-obat yang itu isinya kalau kita pakai generik. Kita selalu memberitahu bahwa pada pasien bahwa obat itu racun ya. Jadi lebih baik yang paling murah aja gitu. Jadi begini, ternyata rumah sakit itu kalau pengelolaannya betul itu ya mungkin mudah berkembang begitu kali ya, gitu ya. Jadi tidak ada pemborosan di sana sini. Dari suatu pegawai Rumah Sakit Mojosongo selama 11 tahun berdiri, kini telah memiliki puluhan orang karyawan dengan total 60 orang yang mengandalkan mata pencaharian di sini. Di mata karyawannya, Sri dikenal sebagai sosok pemimpin yang tak pelit berbagi ilmu. Nggak cuma pengen sukses sendiri gitu ya, jadi pengen anak-anak didik, anak-anaknya yang ada di Mojosongo ini terutama ya siapa di atau klinik atau rumah sakit seperti beliau yang banyak itu orang dalam kehidupan. Dari perjuangan beliau mulai dari nol, mulai dari bawah sampai